Salah satu reaksi yang penting dipelajari dalam ilmu kimia adalah reaksi redoks, atau reaksi yang melibatkan proses reduksi dan oksidasi. Reaksi redoks banyak terlibat di kehidupan sekitar kita, misalkan reaksi pada baterai sekali pakai atau baterai yang dapat diisi ulang, seperti pada handphone dan kamera. Reaksi pada sel aki, industri pemberian logam, bahan bakar, atau pembuatan bahan kimia tertentu di laboratorium. Untuk mengetahui masing-masing yang terlibat dalam reaksi, maka kita perlu menentukan persamaan reaksi setaranya. Penyetaraan reaksi redoks dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan metode setengah reaksi dan bilangan oksidasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsina Azahra dengan NIM 241FF01035 akan menjelaskan langkah-langkah penyetaraan reaksi redoks dalam suasana asam. Untuk menyetarakan reaksi redoks yang pertama, saya menggunakan metode setengah reaksi. Langkah yang pertama adalah menuliskan setengah reaksi reduksi dan oksidasi. Untuk mengetahui unsur mana yang mengalami reduksi dan oksidasi, maka dicari dulu biloksnya. Biloks O-2, jumlah atomnya 3, jadi min 6, dan jumlah biloks BR-nya harus plus 5. I-1, BR-1, dan I2, 0. Unsur yang mengalami reduksi adalah BR, sedangkan unsur yang mengalami oksidasi adalah I. Lalu kita menulis setengah reaksi reduksinya BR03- menjadi BR-. Reaksi oksidasinya I- menjadi I2. Ion 1- kita beri koefisien 2 agar sama. Selanjutnya menyetarakan jumlah atom hidrogen dan oksigen. Dalam reaksi ini terdapat ion H+ atau hidrogen yang menandakan suasana asam. Untuk menyamakan jumlah oksigen kita tambah H2O, untuk menyamakan jumlah hidrogen kita tambah H+. Pada reaksi reduksi di ruas kiri terdapat 3 atom oksigen. Di ruas kanan agar sama kita tambahkan H2O sebanyak 3. Di ruas kanan jumlah atom hidrogennya menjadi 6. Maka di ruas kiri kita tambah 6+. Reaksi oksidasi I- menjadi I2 tidak perlu ditambahkan H2O dan H+, karena tidak melibatkan oksigen dan hidrogen di dalamnya. Selanjutnya menyamakan jumlah muatan ruas kiri dan kanan dengan ditambah elektron. Pada reaksi reduksi di ruas kiri terdapat muatan +1 dari ion H+ sebanyak 6 sehingga menjadi +6. Lalu ada muatan -1 dari BrO3- sehingga muatan di ruas kiri +6-1 sama dengan +5. Di ruas kanan terdapat muatan -1 yang berasal dari ion Br-. Agar ruas kanan dan kiri sama, ruas kanan ditambah 6 elektron. Pada reaksi oksidasi, jumlah muatan di ruas kiri berasal dari ion I- menjadi -1. Karena ada 2 ion I-, maka menjadi -2. Sedangkan ruas kanan tidak terdapat muatan. Agar muatan ruas kanan dan kiri sama, maka di ruas kanan perlu ditambah 2 elektron. Selanjutnya menyetarakan jumlah elektron. Agar jumlah elektron sama, pada reaksi reduksi kita kali 1 dan pada reaksi oksidasi kita kali 3. Pada reduksi reaksinya 6 elektron ditambah 6H+ ditambah Br03- menjadi Br- ditambah 3H2O. Sedangkan pada oksidasi reaksinya menjadi 2I- menjadi 3I2 dan 6 elektron. Enam elektron ini bisa kita hilangkan karena jumlahnya sama antara ruas kanan dan ruas kiri. Langkah terakhir adalah menjumlahkan setengah reaksi. Untuk ruas yang kiri adalah 6H+ ditambah Br03- ditambah 2I-. Untuk ruas yang kanan Br- ditambah 3H2O ditambah 3I2. Untuk membuktikan reaksi tersebut setara atau tidak, kita bisa cek jumlah atom dan muatannya. Apakah sama antara ruas kiri dan kanan? Atom H di ruas kiri ada 6 dan di ruas kanan ada 6. Atom Br di ruas kiri ada 1 dan di ruas kanan ada 1.
atom O di ruas kiri ada 3 dan di ruas kanan ada 3. Atom I di ruas kiri ada 6 dan di ruas kanan ada 6. Dan ada muatan kiri terdapat -1 dan muatan kanan terdapat -1. Jika semua atom dan muatan sudah sama, maka reaksi ini dapat dikatakan setara. Selanjutnya untuk nomor 2, saya menggunakan metode bilangan oksidasi. Contoh seperti Cr2O72-, 2 biloks Cr ditambah 7 biloks O. Biloks O adalah -2, maka kita akan mendapatkan biloks Cr. Jadi biloks Cr yaitu 6. Dan sekarang kita lihat dari reaksinya. I-ion berarti sama dengan muatan. Begitupun dengan Cr3+. Sementara untuk I- merupakan unsur bebas yang sama dengan 0. Cr mengalami penurunan bilangan oksidasi, berarti mengalami reaksi reduksi. Dan I mengalami kenaikan bilangan oksidasi, maka mengalami reaksi oksidasi. Kita setarakan jumlah atom yang mengalami perubahan biloks, maka Cr dikali 2 dan I- dikali 2. Lalu lihat perubahan bilangan oksidasinya. Cr di kiri indeksnya 2, berarti ditambah 6 kali 2 ke Cr sebelah kanan adalah +3 dan dikali 2. Maka PbO-nya adalah 6. Kemudian I- di kirinya -1 dikali 2 dan di kanan 0. Dan PbO-nya adalah 2. Kemudian kita samakan PbO. 6 berarti dikali 1 dan 2 berarti dikali 3 agar sama dengan 6. Pengkalinya ini kita jadikan koefisien sementara. Maka Cr2O72- dan Cr3+ adalah 1 dan 2 kali 1. Kemudian I- dan I2 kita kali 3 berarti I- menjadi 6 dan I2 menjadi 3. Selanjutnya, karena suasana asam, maka kita samakan muatan dengan menambahkan H+. Di kiri 1 dikali -2 ditambah 6 yaitu -8. Di kanan 2 kali +3 yaitu +6. Maka di kiri perlu kita tambahkan 14H+, lalu kita samakan jumlah H dengan menambahkan H2O. Di kiri ada 14H, di kanan belum ada. Maka di kanan kita tambahkan 7H2O. Sehingga kesimpulannya reaksi menjadi setara. Jadi reaksi setaranya adalah Cr2O72- ditambah 6I- ditambah 14H+ menjadi 2Cr3+ ditambah 3I2 ditambah 7H2O. Sekian dari saya untuk penyelesaian penyetaraan reaksi redoks dalam suasana asam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.